Selamat berjumpa kembali di kelas komunikasi visual. Kali ini saya akan menyampaikan bagian dari seri yang saya sebut sebagai Displaying the City atau seri menampilkan kota. Kenapa saya pakai kata displaying atau menampilkan? Karena kota-kota di sekitar kita saat ini, tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai kota di belahan dunia, kerap bekerja secara intens khusus baik disengaja sebagai program pemerintah maupun upaya-upaya organik dari warga untuk menampilkan kota mereka sebagai citra tertentu atau imaji tertentu. Seperti contohnya saat ini saya berdiri di salah satu lorong atau gang di Petaling Jaya di salah satu bagian di Kuala Lumpur, Malaysia. Kota ini berusaha menyajikan citra sebagai bagian dari The Livable City, kota yang layak huni, dengan fokus pada pencapaian sustainable city atau kota yang berkelanjutan. Cara-cara yang mereka gunakan adalah cara-cara dengan menggabungkan upaya-upaya kreativitas urban atau urban creativity. Jadi antara menjadi kota kreatif, menjadi kota berkelanjutan, hingga menjadi kota yang layak huni atau livable city, hal-hal tersebut diupayakan sedemikian rupa. Nah, tentu saja ada banyak cara. Perubahan regulasi, penataan pajak, kemudian prinsip-prinsip pengkomunikasian terhadap publik atau public communication. Nah, namun salah satu yang juga tidak kalah penting dan ini menjadi gejala di kurang lebih 1 dekade terakhir adalah cara mereka menampilkannya secara visual. Penggunaan mural-mural, lorong-lorong yang dihias, maupun program-program yang menunjukkan bagaimana kota itu dikemas, sekarang menjadi salah satu cara yang cukup dominan. Dan ini beririsan juga dengan cara mereka menampilkannya di laman-laman media digital, baik media digital formal, milik pemerintah, milik lembaga, milik perusahaan, dan sebagainya. Dari gejala ini, tentu saja kita akan melihat kota-kota dalam tanda petik yang cantik. Namun, kecantikan itu patut kita pertanyakan juga secara kritis. Dalam kajian di komunikasi visual, the aestheticization atau estetisasi terhadap ruang kota ternyata punya dua sisi mata uang. Ya, dia mempercantik diri kotanya. Tapi apakah itu juga bagian dari yang sejalan dengan cita-cita kotanya? Bagaimana warga kota kemudian terlibat dalam proses itu? Apa pula dampak yang didapatkan oleh warga kota dan juga orang yang lalu lalang di kota tersebut? Patut kita tanyakan lebih jauh. Dalam konteks komunikasi visual, akhirnya kita juga bisa tanya lebih spesifik, visualisasi sedemikian rupa untuk menampilkan kota ini demi apa? Mengkomunikasikan apa pada dasarnya? Kota yang layak huni, tapinya ini kita kejar. Nah, yang ingin saya bangun di sini adalah saya tidak anti dalam proses estetisasi kota atau beautification of the city. Namun dalam setiap langkahnya kita harus tanya terus secara kritis apa yang sebenarnya ada di balik itu. Apakah medium visual dan praktik-praktik visualnya sudah cukup membalas dan menjawab esensi dari programnya, atau ini hanya sekedar tourist gaze, cara pandang turis menyenangkan pelancong. Nah, ini yang kemudian patut jadi bahan diskusi selanjutnya di dalam seri Displaying the City pada konteks komunikasi visual kali ini. Terima kasih, sampai bertemu.